Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Kamis 16 Juli 2020 adalah pertemuan yang pertama kali di awal tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi yang Pak Guru sampaikan, bab pertama adalah negara berkembang dan maju, yang kita uraikan nanti menjadi 3 bagian. Negara berkembang dan maju, yang pertama adalah pengukuran negara maju dan berkembang itu seperti apa toh. Namun sebelumnya hal ini kita sampaikan, Pak Guru mau melihat daftar hadir, ya nanti anak-anak sekalian bisa melaporkan siapa yang tidak bisa mengikuti materi yang pertama ini atau yang tidak bisa hadir. Anak-anak sekalian, negara maju dan negara berkembang itu, indikator negara dikatakan maju atau berkembang adalah antara lain ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menggolongkan negara-negara di dunia ini ada beberapa macam tolok ukur yang digunakan, antara lain berdasarkan pada sistem politiknya, bentuk pemerintahannya, berdasarkan atas perekonomian ataupun kemajuan teknologi, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara-negara yang kaya atau developed, sedangkan negara berkembang adalah negara yang terbelakang dan miskin atau underdeveloped, backward. Yang pertama itu peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah dalam 1 tahun. Pendapatan per kapita itu dihitung dari pendapatan dan dibagi jumlah penduduk. Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi P. GNP itu adalah Gross National Product atau pendapatan nasional kotor. P-nya adalah population atau jumlah penduduk. Jadi pendapatan secara keseluruhan dibagi oleh jumlah penduduk. Menurut data World Population Sheet tahun 2001, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di negara-negara maju sekitar 20.520 US dollar. Sedangkan negara berkembang rata-rata hanya 3.300 US dollar, termasuk Indonesia. Nah, pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Jadi sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu penurunan masyarakat miskin. Nah, kemiskinan merupakan salah satu ciri masyarakat di negara-negara berkembang dan negara terbelakang, termasuk Indonesia. Ini kan jumlah kemiskinannya, ya kalau kita mendengarkan jurnal dan laporan itu
berkurang, namun kenyataannya kalau kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia itu seperti di ini yang terlihat pada tayangan ini. Masyarakat miskin ini kita bisa saksikan semuanya ya. Jadi kondisi ini sangat kentara terjadi di beberapa negara Afrika, misalnya Somalia. Pemerintah di negara-negara berkembang saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Ini faktor yang kedua dari ciri negara berkembang. Kemudian yang ketiga, yakni penurunan kesenjangan penerimaan pendapatan. Masalah kesenjangan pendapatan juga merupakan masalah yang sangat kontroversi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu muncul kalimat bernada sindiran, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, seperti lagu yang dikumandangkan oleh Raja dan Judika si Mairama. Banyak penyindir. Di negara-negara maju selisih atau jarak pendapatan antara golongan kaya dan miskin itu tidak terlalu jauh. Nih kalau kita lihat di gambar ini adalah kaum miskin, rumahnya seperti ini ya, sudah lumayan sekarang banyak ada di cara televisi sudah rumah itu salah satu bentuk upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan yang kaum kaya nih, rumah gedongan, rumah bertingkat seperti ini. Kemudian yang keempat, sampai di situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti kali ini home darling, kalian bisa catat ini hal-hal yang perlu kalian tanyakan. Nanti Pak Guru akan memberikan jawaban, baik itu melalui WA atau bisa kontak langsung. Pak Guru membuka zonasi waktunya jam belajar ya, habis isya atau sore menjelang maghrib. Materi yang Pak Guru sampaikan ini seandainya di antara kalian anak semua belum jelas atau masih banyak pertanyaan, silahkan kalian bisa mengajukan pertanyaan baik kontak langsung maupun ditulis dengan WhatsApp WA ya di HP. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah penurunan kematian bayi. Nih, tingkat kematian bayi merupakan salah satu indikator berhasilnya suatu bangsa, karena tingkat kematian bayi ini menentukan tingkat keberhasilan bangsa tersebut. Makanya di kampung-kampung itu kan sekarang sudah banyak sekali pemberian vaksin supaya bayi tidak terkena virus atau penyakit-penyakit. Misalkan ini pada tahun 2001 data World Population Sheet menunjukkan rata-rata kematian bayi di negara-negara maju sebesar 8 jiwa untuk setiap 1000 penduduk. Di negara-negara berkembang sebesar 61 jiwa per 1000 penduduk itu tahun 2001. Kalau mungkin sekarang tahun 2020 angka ini sudah banyak berubah. Sedangkan rata-rata di dunia besar angka kematian bayi adalah 56 jiwa per 1000 penduduk. Apalagi yang saat ini sedang terjangkit virus corona COVID-19 ini ya banyak sekali berpengaruh. Namun dalam jurnal maupun sensus belum ada laporan dari baik itu dari negara berkembang, negara tertinggal maupun negara maju, negara kaya. Nih. Selanjutnya faktor yang keenam ini adalah penurunan angka buta huruf. Penurunan angka buta huruf suatu negara berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk. Ya, negara-negara yang rata-rata pendidikan penduduknya tinggi memiliki angka buta huruf yang rendah.
Sebaliknya di negara-negara yang tingkat pendidikan penduduknya rendah, angka buta hurufnya juga tinggi. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara. Makanya negara-negara berkembang sangat berupaya seperti di negara kita Indonesia, yang dulu awal-awalnya program pemerintah adalah pendidikan dasar 6 tahun. Jadi setiap negara diwajibkan sekolah minimalnya 6 tahun. Itu salah satunya upaya untuk menghapus buta huruf. Sekarang ini, saat ini, anak-anak sekalian, ya, pemerintah juga sudah berupaya pendidikan dasar 9 tahun. Mungkin kalian sudah sering mendengar sekali upaya pemerintah dari negara maju termasuk Indonesia untuk menuju ke negara lebih maju lagi, ya, yang saat ini masih berkembang. Dan mungkin di masa-masa yang akan datang Indonesia akan mewajibkan wajib belajar menjadi 12 tahun minimalnya. Kalau yang sekarang 9 tahun, itu berarti setiap warga negara itu berkewajiban sekolah minimalnya selesai tingkat SLTP atau madrasah seperti kalian ini, ya. Terus nanti mungkin di masa yang akan datang pemerintah sudah mencanangkan program belajar wajib belajar 12 tahun atau minimalnya setiap warga negara mempunyai ijazah SLTA. Makanya saat dulu di awal program wajib belajar 6 tahun, untuk memenuhi penghapusan buta huruf, selanjutnya pemerintah ada program seperti kejar paket A, dengan paket D, sekarang sudah ke paket C atau belajar khusus, ya. Pemerintah menyediakan sekolah-sekolah yang usia lanjut, yang dulu belum sempat di SR ataupun SD, itu kejar paket A. Yang mereka yang belum sempat sekolah hanya sampai SD, belum pernah mengejar ke SLTP atau madrasah, mereka kejar program pemerintah kejar paket B dan selanjutnya. Kemudian faktor berikutnya adalah penurunan pertumbuhan penduduk. Penurunan pertumbuhan penduduk bangsa-bangsa di negara berkembang rata-rata memiliki tingkat perkembangan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, kebanyakan pemerintah negara berkembang melakukan pencanangan usaha pengendalian jumlah penduduk. Jadi ada upaya untuk penekanan mengurangi jumlah penduduk. Usaha tersebut antara lain dilakukan melalui program keluarga berencana atau yang terkenal dengan KB, lingkaran biru, ya, seperti yang digalakkan di Indonesia. Dewasa ini pertumbuhan penduduk di negara-negara maju berkisar 0,1% per tahun. Di negara-negara berkembang masih cukup tinggi, yakni 1,6% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk dunia sekitar 1,3% per tahun. Jadi negara-negara berkembang ini ternyata tingkat pertambahan penduduk lebih tinggi daripada penduduk dunia. Ada selisih angka 3, ya, 0,3%. Makanya di negara kita ada upaya penanggulangan jumlah kepadatan penduduk, yaitu dengan program keluarga berencana. Jadi mungkin anak-anak sekalian ini kelas 9A coba tunjuk jari yang jumlah keluarganya melebihi dari 3. Kalau yang sekarang mungkin 2, lagi perempuan sama saja kan, gitu program pemerintah. Kalau yang beberapa tahun saat yang lalu 3. Seperti keluarga kami ini, keluarga Pak Guru, karena dulu belum ada program KB, penanggulangan jumlah kepadatan penduduk. Keluarga Pak Guru itu semuanya besar, keluarga besar 8, Pak Guru adalah nomor 2. Kalau begitu Pak Guru punya kakak punya, inilah ini sudah telanjur. Makanya ada pepatah di Jawa itu, banyak anak banyak rezeki, ya anak. Tapi ya sebenarnya menjadi polemik, itulah. Nah, ini
Ini pengukuran negara maju dan berkembang ya, dilihat dari indikator itu. Nah, dikatakan maju atau berkembang itu ada 6 faktor ini. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri negara maju dan berkembang. Ciri-cirinya itu seperti apa? Ini kita lihat. Nah, negara dapat dikategorikan menjadi negara maju atau berkembang. Dasar pembedanya antara lain adalah pendapatan rata-rata nasional dan penguasaan teknologi. Kita lihat, kita bandingkan antara negara berkembang dan negara maju. Ya. Negara berkembang pada umumnya negara berkembang terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sekali lagi ya, biasanya terdapat di negara benua Asia, termasuk Indonesia salah satunya. Kemudian Afrika seperti negara mana kulit hitam itu ya, Kenya, terus negara banyak ya Afrika. Dan Amerika Latin. Negara-negara berkembang pada umumnya itu memiliki taraf hidup yang rendah, di bawah rata-rata taraf hidup penduduk dunia. Nah, sedangkan negara maju, kebanyakan negara maju itu berasal dari utara. Ini negara-negara pada masa lampau atau tingkat ekonomian kapitalis yang berorientasi pada kemajuan teknologi. Negara maju ya seperti Amerika, Eropa, sebagian besar. Nah, ciri-ciri negara berkembang ada 10 ya, kita uraikan di sini. Yang pertama adalah pertanian termasuk peternakan dan perikanan itu hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Di sini negara berkembang. Jadi usaha tersebut yang 40-1 di antara lain adalah pertanian, peternakan, perikanan ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, artinya belum bisa diekspor, dijual keluar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakat itu menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Jadi masih sangat, alat-alatnya masih sangat sederhana. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, yang pertama adalah pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual atau diekspor. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas perekonomian itu menggunakan sarana dan prasarana yang modern, teknologi ya. Sekarang pertanian kita dulu masih dengan cangkul, mereka negara maju sudah dengan mesin traktor. Nah, sekarang kita sudah ada meningkat ya, sudah menggunakan mesin traktor. Kemudian yang ketiga, di negara berkembang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lambat, jadi hanya belum teori pendidikan ya, secara akademik, jadi hanya berdasarkan pengalaman saja, makanya itu sangat lamban perkembangannya. Sedangkan di ciri negara maju ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang menunjang industrialisasi itu secara cepat, jadi alatnya sudah modern. Kemudian yang keempat, pendidikan penduduknya rata-rata rendah, itu negara berkembang. Artinya itu tadi kita sampaikan di awal, dulu program pemerintah hanya SD, jadi rata-rata hanya lulusan SD yang penting bisa baca tulis, tingkat pendidikannya rendah ya. Tapi negara maju pendapatan rata-rata penduduknya tinggi. Kemudian yang kelima, pendidikan penduduknya rata-rata rendah. Yang kelima ya, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi kalau di negara maju. Yang keenam, sifat penduduk kurang mandiri, jadi masih ketergantungan. Sedangkan yang negara maju, sifat kemandirian masyarakatnya tinggi. Kemudian yang ketujuh, sangat tergantung pada alam. Yang negara maju tidak tergantung pada alam. Kemudian yang kedelapan, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, negara berkembang. Negara maju tingkat pertumbuhan penduduk rendah, di mereka saja. Kemudian yang kesembilan, angka harapan hidup itu rendah, sedangkan yang negara maju angka harapan hidup tinggi, artinya dapat mencapai usia panjang. Manusia tertua di dunia ini kebanyakan mereka dari negara-negara maju, yang mungkin itu ditunjang dari segi makanan.
lain sebagainya, karena pemahaman yang lebih luas sehingga jarang terkena penyakit yang ini. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah intensitas mobilitas rendah. Yang negara maju intensitas mobilitas tinggi. Nah itu ya, kalian bisa mencermati. Mungkin video ini bisa kalian putar beberapa kali untuk pemahaman, dan hal-hal yang perlu kalian ragu bisa dicatat. Apa yang saya sampaikan ini sekali lagi nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi berikutnya, karena nanti sesi pertemuan berikut saya akan mengulang atau mempertanyakan hasil belajar kalian yang sudah saya sampaikan itu sampai sejauh mana kalian bisa menyerap. Karena ini home daring memang banyak sekali hambatannya ya. Kalau tidak daring mungkin saat itu juga ada waktu-waktu tertentu di akhir materi ini kita gunakan untuk berdiskusi dan menuntaskan materi-materi yang sudah sampaikan dengan melalui kelompok, sekaligus juga bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas mandiri maupun terstruktur. Jadi mudah-mudahan untuk suasana COVID ini tidak sampai Desember ya, mungkin kalian juga sudah sangat rindu sekali untuk bertemu langsung dan belajar langsung di madrasah. Kemudian anak-anak sekalian yang terakhir, untuk pengertian pembedaan negara maju dan berkembang tadi, ini adalah beberapa negara maju dan berkembang. Kita klik aja di sini. Nah, beberapa negara maju dan berkembang seperti di peta ini. Ini ada Amerika Serikat, di Eropa ada Jerman, di Timur Tengah ada Mesir, di Asia ada India. Kita bandingkan negara maju ya, kita lihat adalah Amerika Serikat yang pertama, kemudian nanti yang setelah Jerman. Nah, ini Amerika Serikat, nama negaranya ya di peta Amerika Serikat. Nama negaranya United States of America atau USA. Luas wilayah itu 9.372.610 km persegi. Nah, anak bisa catat, perhatikan dengan seksama. Lagi saya ulangi, negara Amerika Serikat itu nama negaranya adalah United States of America atau yang sering dikenal adalah USA. Luas wilayahnya adalah 9.372.610 km persegi. Bentuk pemerintahan adalah Republik Federal. Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan juga presiden. Ibu kotanya adalah Washington DC. Kemudian merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Lagu kebangsaannya adalah The Star Spangled Banner atau Panji-Panji yang bertaburan bintang. Bahasanya adalah Inggris. Agama mayoritas Protestan, ada sekitar 56%, Katolik Roma 28%, Yahudi 2%, lain-lain 4%, ateis 10%. Jumlah penduduknya 291.500.000 jiwa itu pada tahun 2003. Sekarang itu sudah lebih ya. Mata uangnya US dollar. Nah, Amerika Serikat itu merupakan negara yang sangat terkenal. Kepopuleran negara ini meliputi berbagai bidang, mulai dari gedung-gedung pencakar langit, kalian bisa saksikan gedung tinggi itu, industri perfilman dengan Hollywood, ini teknologi, sastra dan sebagainya. Negara ini dikenal sebagai negara superpower. Apalagi setelah Uni Soviet hancur, Amerika Serikat seolah-olah menjadi penguasa tunggal di jagat ini. Negeri ini juga dikenal dengan sebutan negeri Paman Sam.
Kemudian keadaan alam. Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur barat sampai 12 derajat bujur barat. Secara geografis, Amerika Serikat itu terletak di kawasan Amerika Utara bersama dengan negara Kanada yang juga merupakan negara maju di dunia. Wilayah Amerika Serikat terpisah menjadi 3 bagian, yaitu daratan Amerika Serikat, Alaska, dan Hawaii. Berikut ini batas-batas wilayah daratan Amerika Serikat. Yang pertama adalah sebelah utara, yakni negara Kanada perbatasannya, kemudian sebelah barat Samudra Pasifik, sebelah selatan Meksiko dan Teluk Meksiko, yang keempat sebelah timur adalah Samudra Atlantik. Secara astronomis, Amerika Serikat memiliki iklim subtropis di bagian selatan, iklim sedang di bagian tengah, dan iklim dingin di bagian utara. Kemudian yang B, penduduk Amerika Serikat itu merupakan negara dengan keadaan penduduk yang amat heterogen. Hampir semua bangsa dengan semua kepercayaannya ada di negeri ini. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk Amerika Serikat tidak hanya disebabkan faktor kelahiran dan kematian saja, tetapi pengaruh para imigran juga sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Standar kesejahteraan penduduknya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita penduduknya yang mencapai 34.280 dolar Amerika Serikat. Jadi di sana pegawai itu gajinya tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia sangat jauh sekali. Apalagi dengan daerah kita, daerah istimewa Yogyakarta ini, yang konon hanya pendapatan per kapita 1,8% pendapatan per kapita. Makanya sangat jauh ketimbang. Nah, penduduk asli Amerika Serikat itu adalah Indian. Sering kita lihat di film-film Indian itu. Selain itu juga terdapat penduduk kulit putih, Negro, maupun etnis lainnya. Di Alaska, penduduk aslinya adalah bangsa Eskimo, Indian dan Inuit. Kemudian yang C, perekonomiannya. Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai raksasa ekonomi dunia. Semua sektor perekonomian itu dapat dikembangkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena selain kaya akan sumber daya alam, Amerika Serikat juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, inilah salah satu contoh negara kaya, negara maju Amerika Serikat yang di Amerika. Kemudian yang Eropa kita ambil sampel adalah negara Jerman. Nah, ini peta di Jerman seperti ini. Nama negaranya adalah Republik Federal Jerman. Dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Setelah tembok Berlin diruntuhkan itu menjadi negara Jerman ya bersatu. Kemudian luas wilayahnya 357.000 km persegi. Bentuk pemerintahnya adalah Republik Federal, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah kanselir. Ibu kotanya Berlin, yang dulu di tengahnya ada perbatasan tembok Berlin, terkenal dengan tembok Berlin itu. Jadi ada 2 bagian negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Unifikasi atau penyatuan, disatukannya antara Jerman Barat dan Jerman Timur, diluntuhkannya tembok Berlin ini pada tanggal 3 Oktober tahun 1990. Lagu kebangsaannya Einigkeit and Recht and Freiheit, das Deutsche, bahasanya Jerman, agama mayoritas Protestan dan Katolik, jumlah penduduknya 82 juta
600.000 jiwa itu tahun 2003. Mata uangnya Deutsche-Mark atau DM. Jerman merupakan salah satu contoh negara maju. Negara ini dalam sejarah, yakni pasca Perang Dunia Kedua, pernah mengalami perpecahan. Satu bagian wilayah dengan bagian wilayah lainnya dipisahkan oleh tembok yang membelah kota Berlin menjadi dua bagian, yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur. Kini Jerman telah mengalami unifikasi atau penyatuan dan terus menapak ke depan menuju negara maju yang disegani. Terkenal dengan Perang Dunia Kedua itu tentaranya adalah negara Nazi yang sangat sadis, ya, sangat kejam. Nah, kemudian keadaan alam, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Secara geografis, Jerman terletak di kawasan Eropa Barat. Berikut ini batas-batas wilayah Jerman. Yang pertama, sebelah utara itu dibatasi oleh Laut Utara, negara Denmark, dan Laut Baltik. Kemudian yang kedua, sebelah barat itu dibatasi oleh negara Belanda, Belgia, dan Prancis. Yang ketiga, sebelah selatan itu dibatasi negara Swiss dan Austria. Sedangkan sebelah timur dibatasi oleh negara Polandia dan Republik Ceko. Secara astronomis, Jerman memiliki iklim sedang. Jerman terletak di zona angin barat beriklim sedang di antara Samudra Atlantik dan kawasan beriklim kontinental di Eropa bagian timur. Perubahan suhu yang besar jarang terjadi. Ada 4 musim dan hujan turun sepanjang tahun. Nah, itu yang keadaan alam. Nah, kemudian yang B, penduduk. Jerman dihuni oleh sekitar 82,6 juta jiwa penduduk. Persebaran penduduk Jerman tidak merata. Jadi konsentrasi penduduk umumnya terdapat di sekitar aliran sungai Rhine dan Main, serta di daerah industri Rhine dan Neckar. Kepadatan penduduk di bagian barat Jerman lebih tinggi dibandingkan dengan bagian-bagian wilayah lainnya. Pertumbuhan penduduk Jerman tergolong lambat, bahkan tahun 2003 pertumbuhannya hanya 0,1%. Jadi jarang punya anak masyarakatnya Jerman. Nah, kualitas penduduk Jerman tergolong baik, antara lain dapat dilihat dari usia harapan hidup mencapai 78 tahun. Penduduk yang tinggal di perkotaan 86% dan pendapatan per kapita mencapai 25.240 dolar AS. Kemudian yang C, perekonomian. Industri merupakan tulang punggung perekonomian Jerman. Jenis-jenis industri utama yang dikembangkan antara lain industri otomotif, industri mesin dan instalasi pabrik, industri kimia, dan industri elektronik. Kota-kota industri antara lain Solingen, penghasil pisau dan gunting, kemudian Assen, penghasil mesin-mesin pertanian, Wuppertal, penghasil tekstil, negara bagian Hanover, penghasil gula, Chemnitz, penghasil tekstil dan logam, Leipzig, pusat pembuatan alat-alat optik, dan Berlin itu industri kimia, konveksi, dan barang-barang elektronik. Makanya tidak heran tokoh negarawan kita Bapak B.J. Habibie pernah belajar di Jerman tentang ini industri otomotif, pesawat terbang, bahkan kereta api, sehingga saat itu pulang dari negara Jerman Pak Habibie bisa membuat perusahaan pesawat terbang. Nah, mungkin di kelas 7, kelas 8 pernah saya perlihatkan film B.J. Habibie, ya. Nah, Anda masih ingat? Oke. Demikianlah anak-anak, bab yang pertama materi yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi anak-anak bisa mengulang tayangan ini, ya,
di alamat http-nya ada. Jadi nanti kalian bisa merangkum, membuat kesimpulan materi yang Pak Guru sampaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp atau WA atau Jabri, kontak langsung. Nomor HP-nya Pak Isnan sudah pada tahu semua ya di grup. Jadi pada saat berikan waktu menjelang maghrib dan habis isya setiap harinya sampai batasi 1 minggu kemudian untuk berjumpa di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan dan tujuan pembelajaran ini seperti di awal kami sudah sampaikan, anak-anak bisa mengidentifikasi mana saja atau negara maju dan negara berkembang, dan juga ciri-cirinya. Ada beberapa ciri tadi, sekitar 10 ciri ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, walaupun mungkin anak-anak di rumah menyaksikan tayangan home daring ini didampingi oleh Bapak Ibu kalian semua. Jadi nanti bisa memberikan bantuan belajar orang tua untuk mengajukan hasil kesimpulan belajar ini. Pak Isnan tunggu ya anak-anak sekalian. Jadi setelah hari Jumat kalian sudah bisa mengajukan beberapa pertanyaan, dan nanti untuk latihan-latihan soal kita sampaikan di pertemuan berikutnya, karena kalau baru satu materi ini kita buat soal baru sedikit ya, nanti latihannya sedikit saja. Anak-anak sekalian, selamat belajar. Pertemuan kali ini kita akhiri. Ada kurang lebihnya Pak Isnan minta maaf. Lagi semangat ya anak sekalian, semangat belajar walaupun suasana COVID, tetap harus belajar dimanapun kapanpun, karena di MTS Negeri 2 Jombang sudah banyak menyediakan materi-materi pembelajaran daring. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.